ya. Berbeda lagi misalkan suami tidak mampu membayarkan listrik bagi rumah tangganya. Nah, apabila listrik ini tidak dibayar, apakah akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga atau tidak? Jadi, kewajiban suami itu adalah sesuai dengan batas kemampuan wajib ukurannya, bukan sunnahnya, bukan tuntutannya. Sekarang ini kan banyak seorang istri yang menuntut kepada suaminya untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi keinginannya, bermake up lah, berpakaian yang mahal-mahal lah, memiliki mobil yang mahal-mahal, malu punya mobil yang jelek-jelek, ya, memiliki rumah yang luas, yang mewah. Itu semua sudah di luar, apabila itu semua masih di bawah kemampuan suaminya, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah di atas kemampuan suaminya, itu yang menjadi masalah. Itu yang menyebabkan juga seorang istri masuk ke dalam neraka karena menuntut sesuatu yang di luar kemampuan seorang suami. Ini diatur ya dalam surat Talaq, dan kalau kita lihat tafsir-tafsirnya, kita lihat pengejawantahan daripada surat At-Talaq ayat 6 ini luas begitu ya. Kalau dia seorang suami tidak memberi makan kepada anggota keluarganya dan rumah tangganya akan hancur, maka itu dosa suaminya. Tapi kalau seorang suami tidak mampu membelikan rumah, tidak mampu membelikan mobil, tidak mampu membelikan pakaian yang mewah, tidak mampu memberikan make up yang mewah, dan itu semua tidak menyebabkan rumah tangga hancur, tidak menyebabkan kematian ibaratnya, itu sudah gugur hak suami. Ini harus dipahami oleh para istri ya. Karena fungsi utama suami itu adalah menjaga anggota keluarganya dari jilatan api neraka. Begitu. Syukur alhamdulillah apabila mendapatkan seorang suami yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan, bahkan melebihi kebutuhan yang diharapkan, melebihi kebutuhan yang diinginkan, bisa memberikan kemewahan hidup. Tapi jangan lupa, tetap harus juga yang namanya kehidupan beragama, kehidupan menuju akhirat harus menjadi yang lebih utama. Sekarang ini kan terjadi banyak salah kaprah bahwa kesuksesan itu diukur dari dunia. Sukses itu dianggap apabila dia sudah punya rumah, sukses itu dianggap apabila dia sudah punya mobil, sukses itu dianggap apabila dia sudah bekerja dan memiliki gaji yang besar. Coba tanyakan kepada orang-orang yang kaya, kenapa mereka sudah punya harta misalkan 10 miliar, mereka tetap bekerja. Padahal mungkin bagi sebagian banyak orang dengan uang 10 miliar, mereka bisa hidup seumur hidup. Kenapa coba? Karena sifatnya dunia itu seperti itu. Semakin direguk, semakin haus, semakin kurang. Seperti halnya ketika kita meminum air laut. Semakin kita minum, semakin haus. Itulah sifatnya dunia. Semakin kita kejar, semakin kita kaya, semakin kita merasa berkurang. Karena kurangnya rasa bersyukur dari diri kita, karena kurangnya qanaah dari diri kita, gitu ya. Itu ya tadi yang 2 poin mengenai kewajiban suami. Terus poin yang ketiga itu adalah apa coba? Ini diatur dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, yaitu memberikan perlindungan, pendidikan, dan tuntunan yang berhubungan dengan kewajibannya dan ibadahnya. Ingat, ibadahnya ini ditekankan di dalam Al-Quran. Jadi lindungilah, nah, kan begitu ya, keluargamu dari jilatan api neraka. Bukan, tidak ada perintah lindungilah keluargamu dari kemiskinan misalkan, tidak ada. Tapi justru diperintahkan untuk melindungi keluarganya dari jilatan api neraka, begitu ya. Kembali ke masalah yang namanya wanita tadi ya, atau kenapa sih sebetulnya sekarang ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau dosa-dosa dari seorang wanita terhadap suaminya. Padahal kalau kita lihat ya, selama saya memberikan kajian, sudah bertahun-tahun saya memberikan kajian, mayoritas jamaah yang hadir itu adalah wanita. Rata-rata kalau kita hitung berdasarkan rasio, 80% jamaah yang hadir itu wanita dan 20%-nya pria. Dari 80% jamaah yang hadir itu, kita lihat beberapa
di antara mereka berpakaian mewah. Beberapa puluh persen di antara mereka berdandan mewah. Berbeda dengan kaum ikhwannya yang hadir. Biasanya ikhwan yang hadir pakaiannya biasa-biasa saja. Penampilan mereka biasa-biasa saja. Mereka tidak segan untuk membawa catatan. Mereka mencatat. Bahkan mereka merekam. Berbeda dengan kaum wanita. Yang saya herankan itu, paling banyak peserta kajian itu adalah kaum akhwat, tapi paling banyak melanggar syariat agama pun adalah kaum akhwat. Dari mereka yang hadir mengikuti kajian, ada yang setiap hari datang ke kajian, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 5 kali, ada yang seminggu 2 kali. Masya Allah. Ini sebuah fenomena yang sebetulnya luar biasa. Tapi sayangnya mereka hadir itu tidak memetik ilmu yang diperoleh. Mereka tetap merasa nggak bisa kayak begini. Jadi itu yang dinamakan kesombongan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran merendahkan pendapat manusia, ya, siapapun dia, begitu kan. Akhirnya ketika datang ke kajian, tujuannya bukan untuk menghadiri kajian, tujuannya untuk bertemu dengan teman-temannya, memamerkan pakaiannya, memamerkan kendaraannya. Kemudian kalau kajian-kajian itu, misalkan kita diundang memberikan kajian di majelis taklim, datang ke majelis taklim, mereka memamerkan kondisi rumahnya, mereka memamerkan makanan yang disuguhkannya. Itu kan salah akhirnya, ya. Jadi ilmu yang didapat pun menjadi nggak bermanfaat. Padahal ilmu itu bisa diperoleh apabila syahwat dan syubhat sudah mulai dihilangkan dari dalam diri kita, gitu ya.